Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Masih semangat belajarnya? Nah, biar tambah semangat kita melakukan tepuk konsentrasi, biar tambah konsentrasi. Ya, kita mulai. Ya, berdiri. Nah, sudah siap? Satu, dua, tiga. Tepuk konsentrasi. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha aha, aha aha aha, semangat. Nah, siapa di sini yang sering membuat mie instan? Kapan biasanya kalian memasukkan mie instan ke dalam air? Ya, saat mendidih. Nah, benar. Apa di antara kalian pernah melihat ketika air yang mendidih dimasukkan mie, maka air juga berhenti mendidih? Nah, terus selanjutnya air akan mendidih lagi jika pemanasan dilanjutkan. Ada yang tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, coba perhatikan video di layar. Pertanyaan apa yang timbul di benak kalian? Kenapa es batu yang ditambahkan garam suhunya menjadi lebih rendah dari suhu sebelumnya? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, untuk menjawab gejala tersebut, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Apakah ada peserta didik yang senang membantu atau melihat orang memasak? Ya, pernahkah kalian memikirkan ini? Apabila memasak sup, mengapa garam selalu ditambahkan setelah air mendidih? Kenapa? Biar garamnya cepat larut. Ya, betul. Apakah ada yang pernah berjumpa dengan penjual es goyang? Nah, biasanya banyak di pasar. Apa ada yang pernah berjumpa dengan penjual es goyang, es batu pada gerobak untuk membekukan es goyang telah ditambahkan garam? Mengapa demikian? Untuk menghangat semua es kue, biar aja pakai air. Ya, terus fungsinya berarti fungsi garam itu untuk memperlambat pembekuan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menghitung molaritas suatu larutan, menghitung fraksi mol suatu larutan, menyimpulkan pengaruh gas terlarut terhadap tekanan uap larut penurunan titik beku larutan, dan kenaikan titik didih larutan berdasarkan grafik P dan T. Menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan non-elektrolit menggunakan hukum Mol dan larutan elektrolit. Menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis larutan. Nah, sekarang berempat kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, coba kalian lihat video pencampuran es batu dengan garam yang ada Ibu yang di videonya. Campuran dengan garam sedikit. Biar. Nah, kayak gitu cara bikin es goyang. Bikin es goyang kayak gitu. Enak juga. Ada yang sudah mengalami? Nah,
Nah, ada yang mau membacakan hasil analisisnya? Itu kelompoknya. Dalam penambahan es batu dalam kelompok es bawah untuk menurunkan titik beku es ini menyebabkan es mencair pada suhu yang lebih rendah dan menyerap lebih banyak panas dari lingkungan sekitarnya sehingga meningkatkan efisiensi pembekuan es goyang. Nah, ada lagi yang mau menjelaskan? Ya. Ketika dalam ditambahkan ke es batu, proses pencairan terjadi pada suhu yang lebih rendah dari titik beku air sendiri. Hal ini terjadi karena dalam menurunkan titik beku es, proses ini dikenal sebagai depresiasi titik beku titik point temperature. Nah, ada lagi kan yang mau menambahkan? Nah, ya. Menambahkan garam ke air mendidih dapat meningkatkan mendidih air, tetapi alasan utama garam ditambahkan setelah air mendidih adalah untuk memastikan garam larut dari cepat dan rata. Selain itu, garam juga membantu meningkatkan rasa makanan yang dimasak. Ya, tepat sekali. Terus ada yang sudah mau memaparkan hasil presentasinya di depan? Mau maju? Ya, terus maju. Ya, kelompok 5 silakan maju kalau harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar Reji dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil ujian kelompok kami. Titik didih suatu zat cair adalah suhu pada saat tekanan zat uap cair tertentu sama dengan tekanan luar. Bila tekanan uap sama dengan tekanan luar, maka kelompok uap yang terbentuk pada cairan dapat didorong jadi ke permukaan menuju fase gas. Oleh karena itu, titik didih suatu zat cair bergantung pada tekanan luar. Yang dimaksud dengan titik didih adalah titik didih normal, yaitu titik didih pada tekanan 76 cm. Titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Ya, jadi kenaikan titik didih suatu zat cair adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh zat cair tersebut sama dengan tekanan luar. Bila tekanan uap sama dengan tekanan luar, maka gelembung yang terbentuk dalam cairan dapat mendorong diri ke permukaan menuju fase gas. Nah, oleh karena itu, titik didih suatu zat cair bergantung pada tekanan luar. Yang dimaksud dengan titik didih adalah titik didih normal, yaitu titik didih pada tekanan 76 cmHg. Nah, jadi ini gambarnya. Pada saat itu, tekanan uap air juga 1 atm dan tekanan uap jenuh larutan masih di bawah 1 atm. Agar larutan mendidih, maka suhu perlu diperbesar sehingga titik berpindah ke titik E. Pada titik tekanan uap jenuh larutan sudah mencapai 1 atm, jadi pada titik E larutan mendidih dan suhunya di didihnya adalah titik E. Selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut disebut kenaikan titik didih, yaitu delta TB. Jadi kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu ada yang bisa menyebutkan pengertian dari molaritas. Nah, molaritas adalah
Ya, molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam setiap 1 kilo atau 1000 gram. Terus, praksimol. Praksimol adalah Praksimol menyatakan perbandingan mol suatu sudah zat dengan jumlah mol mol campuran. Iya, praksimol menyatakan perbandingan mol suatu zat Praksimol menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan jumlah mol campuran. Nah, kalau kita melarutkan suatu zat terlarut dalam suatu pelarut murni, maka kemungkinan besar akan terjadi hal-hal berikut. Pada larutan akan lebih sukar menguap jika dibandingkan pelarut murninya. Jika dididihkan, larutan akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi jika dibandingkan pelarut murninya. Akibatnya, adanya partikel terlarut akan terjadi kenaikan titik didih. Nah, jika dibekukan, larutan akan membeku pada suhu yang lebih kecil atau di bawah suhu membeku pelarut murninya. Jika larutan dihubungkan dengan pelarut murninya melewati membran semi-permeabel, maka larutan akan mengalami volume akibat tekanan osmotik. Nah, ada yang tahu sifat koligatif itu apa? Yaitu sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat tertentu dan Dan tidak tidak bergantung pada jenis zat terlarut disebut sifat koligrafi larutan. ya, jadi sifat koligatif larutan itu yaitu sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel saja, tidak bergantung pada sifatnya. Nah, bila kita mengamati pada peristiwa penguapan, ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya, bila zat cair disimpan dalam ruang tertutup yang hampa udara, maka sebagian dari partikel-partikel zat cair akan menguap. Sedangkan zat cair yang telah menjadi uap akan kembali menjadi zat cair atau disebut mengembun. Nah, tekanan uap yang ditimbulkan pada saat tercapai kondisi keseimbangan dinamakan tekanan uap jenuh. Dari hasil pengukuran data-data eksperimen, ternyata diketahui bahwa tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Nah, mengapa? Nah, kita perhatikan gambar 1.1. Nah, dalam suatu larutan partikel zat terlarut akan menghalangi gerakan molekul pelarut untuk berubah menjadi bentuk gas atau uap. Oleh karena itu, tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Ada yang mau ditanyakan dulu materi kita hari ini? Ada yang mau menanyakan? Berarti paham ya? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Nah, sekarang kalian kerjakan tugas yang ibu bagi ya di LKS halaman B ya, di halaman 20. Selanjutnya materi kita yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi kalian pelajari di rumah untuk minggu depan. Nah, kalau sudah selesai, kalian rapikan dulu mejanya. Terus kita akan berdoa, ya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa